para petani bisa memperoleh zat-zat ini di trichoderma. Jadi trichoderma ini sejenis jamur yang sifatnya antagonis. Nah, ternyata semua bahan-bahan pestisida itu bisa diperoleh dari alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan semuanya untuk kita. Dan bagaimana kita mengeksplornya itu dengan mudah. Mari kita ikuti bersama. Nah, materi kali ini dibawakan oleh Mbak Amalia Rosa, Widya Suara kami, dan didampingi oleh host kami, Mbak Jessica Sitorus. Terima kasih kepada semuanya tim dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang sudah menyediakan kesempatan sehingga wisata tani sesi ke-72 ini bisa terlaksana dengan lancar. Ikuti ya sampai selesai, karena ini bisa juga menjadi bisnis bagi para petani-petani milenial. Jadikan ini bisnis. Bisa kita menjual, memproduksi trichoderma baik dalam bentuk padat maupun cair. Yuk, ikuti bagaimana cara mengeksplornya dengan mudah. BPPB Binuang, we share, we inspire, dan be better. Check it out. Baik, terima kasih Bu atas kata sambutannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Salam sehat selalu ya Ibu. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi. Namun sebelumnya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita yang juga akan mengambil alih acara ini, kepada Ibu Amalia Rosa, SPMSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Jessica. Sebelum itu saya akan menyapa dulu, ini Sobat Wisatani. Mungkin ini tadi saya lihat di host, ini dari seluruh Indonesia gitu ya. Ada yang dari Sumatera, ada dari Jawa, terus ada yang tadi ada dari Pasir, Tanah Brogot. Mungkin kemarin ikut di pelatihan saya juga ya, ketika offline di sana. Terus ini apa kabarnya nih Sobat Wisatani? Semoga sehat selalu. Apalagi di kondisi pandemi sekarang, kita benar-benar harus menjaga kesehatan gitu. Jangan lupa cuci tangan, terus pakai masker dan juga jaga jarak. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk vaksin gitu ya Mbak Jessica ya. Karena benar sekali ketika vaksin itu juga memberi dampak terhadap dampaknya si corona ini. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Jessica udah mempersilahkan saya. Perkenalkan, saya Amalia Rosa. Saya Widya Iswara dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang ya. Baru masalahnya. Masih baru Ya, baru diangkat jadi Widya Iswara. Ini topik ini kenapa saya angkat karena ini adalah mungkin ini secara sederhana aja melihatnya, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh petani khususnya ya. Ketika kita di lapangan, ketika kita bawa, misalnya kita ngebahas triko dan kita beri pelatihan tentang trichoderma gitu Mbak Jessica. Dan petani itu pasti nanya, Bu, kami dapat isolat F0-nya ini dari mana nih? Gitu. Dan mereka selalu, para petani kita adalah petani-petani yang mau belajar ya, dan penyuluh mendampingi. Itu petani pasti menanya, Ibu gimana caranya kami mendapatkan F0 ini gitu. Di beberapa pelatihan yang pernah saya sebagai fasilitatornya, saya juga berbagi di situ. Jadi di sini saya tidak menggarami lautan ya, karena saya yakin sekali Bapak dan Ibu yang ada di online ini pasti juga pernah mengerjakan kegiatan ini gitu. Tetapi di sini kita akan membahas dan berdiskusi ya, dan sharing ilmu lah di sini. Jadi tidak ada yang menggurui di sini, karena saya punya sedikit ilmu, saya berbagi sedikit ilmu itu sehingga ini dapat menjadi ilmu baru ataupun meningkatkan keterampilan dari penyuluh ataupun petani.
Saya sih ini lebih ke ke petani ya. Kalau penyuluh mungkin POPT ini juga udah dapat dari Dirjen Perlindungan Tanaman Kementerian Pertanian. Saya yakin dan beberapa saya temui di beberapa tempat di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah itu juga pernah ada yang sudah didampingi oleh Perlindungan Tanaman Kementerian Pertanian. Baik, Pak Operator bisa di-share? Ya. Oke. Kenapa sih ngambilnya eksplorasi trichoderma spesifik lokasi gitu kan? Karena saya mau mengembangkan trichoderma ini, nanti boleh kalau mau ke bisnis juga bisa. Saya mau mengembangkan trichoderma ini dan digali lah di lokasinya masing-masing, spesifik lokasi petani itu. Jadi sehingga trichoderma ini bisa berkembang di tanah itu gitu. Jadi jangan sampai trichodermanya dari daerah mana dan diaplikasikan ke tanah atau diintroduksi ke daerah yang B, itu pasti akan ada pengaruhnya gitu. Dan nanti kita akan lihat faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan dari trichoderma ini. Oke, next. Baik, saya udah perkenalkan ya, nama saya Amalia, saya riwayatnya dari Universitas Andalas, saya fitopatologi dari IPB, saya OPT spesialisasinya bukan spesialisasi sih sebenarnya, tapi saya lebih menekuni ilmu dari OPT tanaman, pertanian organik, penyakit tanaman dan juga urban pest, karena kebetulan saya pernah bekerja di urban pest juga. Oke, next. Oke. Jadi sebelum kita menggunakan trichoderma itu kita harus tahu dulu apa sih tanaman sehat itu, apa sih tanaman yang bebas dari hama dan penyakit. Tanaman sehat adalah tanaman yang mampu melakukan fungsi fisiologisnya secara normal. Jadi dia bisa mengatasi cekaman dari lingkungan, itu baik lingkungan biotik ataupun abiotik. Misalnya biotik itu tadi yang tentang patogen ataupun mikroorganisme yang dapat mempengaruhi dari si tanaman itu. Kalau abiotik yang jelas adalah misalnya ada suhu, temperatur, ataupun kelembaban, curah hujan, itu masuk ke abiotik. Next. Nah, tanaman itu akan mampu melakukan fungsinya dengan baik kalau yang pertama adalah air yang cukup. Yang pastinya air adalah sumber dari kehidupan ya. Karena kita tahu tidak ada air pasti tanaman bisa akan mati. Yang kedua adalah nutrisi, ya nutrisi yang cukup di sini si fertilizer, misalnya pupuk baik yang organik ataupun yang anorganik yang kita gunakan. Terus cahaya yang cukup, karena cahaya sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Dan selanjutnya adalah suhu yang sesuai. Kalau saya terlalu cepat boleh nanti bilangin ya Bu Jessica ya. Baik. Next. Nah, kenapa dan mengapa sih hama dan penyakit ini muncul gitu ya? Kalau kita di orang hama dan penyakit ini pasti udah kenal sekali, ada segitiga penyakit ya. Terus ada piramida penyakit juga ya. Jadi di mana OPT ini akan berkembang jika ada tanaman inangnya. Tanaman inang adalah sebagai makanannya dan ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dari perkembangan si OPT itu. OPT tahu ya, organisme pengganggu tanaman. Itu bisa di hama ataupun penyakit. Terus ada perannya manusia. Perannya manusia di sini, kitalah sebagai manusia yang akan mengendalikan. Kalau misalnya OPT harus dikecilkan, berarti lingkungannya harus kita ganggu. Gitu ya. Terus kalau tanaman inangnya berarti kita tidak menanam tanaman yang terus-menerus, berarti harus ada rotasi tanaman gitu ya. Jadi tugasnya manusia di sini adalah sebagai untuk mengendalikan, atau manusia itu yang akan membuat OPT itu besar gitu. Misalnya apa? Penggunaan pestisida sintetik yang terus-menerus. Tapi saya tidak akan membahas tentang organik ataupun anorganik di sini. Baik, next. Nah, bagaimana sih pengelolaan OPT terpadu itu gitu ya. Di sini udah dilihat kalau yang jempol ke atas berarti oke ya, tapi kalau jempolnya ke bawah berarti loser gitu ya. Terus
Jadi kita mulai dulu pengolahan OPT terpadu itu menekan kepada pertumbuhan tanaman yang sehat, ya, menekankan kepada pertumbuhan tanaman yang sehat dengan sedikit mungkin mengganggu agroekosistem dan mengedepankan terlibatnya pengendalian alamiah, ya. Itu dimulai aja. Yang pertama adalah kultur teknis, mulai dari misalnya kita memilih lokasi, terus benih sehat, terus bagaimana kita menggunakan benih sehat ataupun perlakuan pada benih, terus tanah yang sehat yang apa yang kita beri pupuk kandang misalnya sebelum diolah, terus kecukupan hara, pengaturan air dan lain-lain. Nah, di kultur teknis ini saya juga kemarin ikut di webinarnya Pak Dr. Widodo, ya. Di situ saya tahu bahwa hara, jadi hara itu sebenarnya ataupun kesehatan dari tanaman itu sebenarnya adalah suatu siklus ataupun suatu aliran gitu. Misalnya kita mendapatkan unsur hara dari tanah. Di tanah itu udah ada unsur hara. Terus melalui tanaman diambillah unsur hara itu, ya. Terus kita dan masing-masing bagian ataupun masing-masing step dari pertumbuhan tanaman itu sudah memiliki kebutuhan hara masing-masing. Dan hara itu akan ketika kita makan misalnya di beras dan kita makan, ternyata hasil dari hara itu akan masuk ke tubuh kita melalui makanan yang kita makan gitu. Berarti mulai dari penting sekali ini ya, mulai dari bagaimana kita mengolah lahan, bagaimana kita memilih benih, terus bagaimana kita pemilihan lokasi, dan bagaimana kita mengelola dari tanah ataupun lahan yang akan kita gunakan. Gitu. Terus selanjutnya adalah fisik. Kalau secara fisik ini misalnya dengan perangkap hama macam-macam ya, ada yang pakai feromon, terus ada yang pakai light trap, terus ada juga yang pakai tanaman perangkap. Di sini ada tanaman perangkap, contohnya pakai refugia, kenikir, dan beberapa petani yang saya yakin di daerah Bapak Ibu juga udah banyak sekali. Misalnya di sekitar sawah itu ditanam tanaman refugia gitu ya. Terus ada pemangkasan dan juga sanitasi. Dan sanitasi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sanitasi itu penting biar si hama ataupun biasanya hama ini tidak mencari rumah. Jadi dia ada rumahnya adalah misalnya rumput ya, atau ilalang yang tidak berguna ataupun perdu itu sebagai rumahnya dan makan di tanaman kita, sedangkan dia bisa berkembang dengan sangat pesat gitu. Makanya sanitasi ini sangat-sangat mempengaruhi dari pengolahan OPT terpadu. Terus dengan apa lagi? Dengan biologi. Biologi ini adalah pemanfaatan ataupun konservasi organisme bermanfaat. Ini nanti yang kita bahas salah satunya di sini adalah trichoderma. Jadi nanti akan saya runtut dulu mulai dari pengolahan terpadu, pengendalian hayati sampai antagonisme sampai si trichoderma sebagai antagonisme gitu ya. Terus yang terakhir adalah kimiawi. Jadi kimiawi ini adalah pilihan terakhir. Jangan sampai kimiawi dulu baru manfaatkan yang lain. Udah disemprot pakai insektisida, terus baru mau diaplikasikan dengan Beauveria, dengan Bacillus atau dengan bakteri atau PESNAP gitu. Itu dampaknya pasti akan nggak akan berdampak malahan gitu, karena dia sudah diberi bahan kimia secara dini gitu ya. Oke, baik, next. Nah, ini adalah ini hampir sama yang tadi. Ini adalah integrated pest management, di mana yang pertama adalah bagaimana kita mechanical-nya sebagai mekaniknya, terus secara fisiknya, terus culture control di sini adalah bagaimana kultur teknis yang harus kita jaga. Terus yang kedua adalah host resistant, berarti bagaimana kita menggunakan benih yang resisten. Terus biological control, tadi juga udah saya jelasin bahwa secara biologi kita bisa menggunakan pengendalian hayati ya, salah satunya adalah dengan trichoderma, ataupun autokidal control juga bisa. Terus dengan chemical agent atau biochemical ya, ada mungkin saya belum belum mempelajari sih yang tentang biochemical ini, belum pernah mempraktekkan juga. Mungkin next. Terus
belum. Terus yang konvensional pesticide juga bisa. Terus ternyata kita ngambil highlight-nya adalah di biokontrol. Biokontrol di sini adalah dengan konservasi, terus klasikal biologi, terus inokulasi biologi, dan inundation biologi. Jadi kalau misalnya di trichoderma yang kita bahas hari ini mungkin masuknya di inoculation biological control. Oke, next. Nah, tadi kan udah ada OPT secara terpadu, salah satunya adalah biological control. Biological control itu dalam bahasa Indonesianya adalah pengendalian hayati ya. Itu penggunaan musuh alami mengendalikan populasi hama itu baik dengan introduksi ataupun manipulasi. Ini menurut Smith 1919. Karena apa? Pengendalian hayati ini sudah lama sekali, bukan ilmu baru ya, tapi ilmu lama yang dikembangkan lagi. Oke, next. Nah, musuh alami ini bermacam-macam, ada golongan predator, ada parasitoid, ada parasit. Itu patogen dari serangga ya, ada beberapa bisa memarasit si serangga. Terus ada antagonisme. Jadi kalau trichoderma masuknya ke antagonisme ini, yaitu dia memiliki antibiosis, parasit, dan kompetitor. Mungkin ini nanti kita akan bahas satu-satu. Terus saya juga baru mendapatkan informasi, ternyata musuh alami itu masuk herbivore pemakan gulma, gitu ya. Ternyata ada herbivore ini bisa pemakan gulma dan patogen penyerang gulma. Mungkin ini next di wisatani selanjutnya kita juga akan membahas tentang herbicide ya, herbicide tapi yang secara bioherbicide. Ya, bioherbicide ini kita bisa menggunakan dari mikroorganisme ataupun dari tanaman. Ini next sesi ya. Jadi kita bahas dulu nih trichoderma pada kali ini. Oke, next. Nah, apa aja sih faktor pendorong dari agen antagonis ini gitu ya. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus menggunakan agen antagonis? Nah, gitu ya. Yang pertama adalah pestisida sintetik dan yang non selektif. Jadi pestisida sintetik itu dia nggak bisa menseleksi ini musuh alamikah atau ini hama. Jadinya apa? Akan terjadi peledakan hama sekunder gitu. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ya. Terus pengetahuan. Jadi pengetahuan itu kurangnya pengetahuan mengenai mana musuh alami, mana pestisida mana hama itu juga akan mempengaruhi. Terus OPT yang resisten terhadap pestisida kimia ya mungkin hampir sama tadi. Terus meminimalkan biaya produksi ya. Jadi penggunaan dari agen antagonis ini bisa meminimalkan biaya produksi, tapi harus dikerjakan berbarengan gitu, bersama-sama. Makanya kalau saya ke lapangan saya selalu bilang, kalau cuma satu orang yang mengerjakan ini akan terasa wah ribet banget gitu. Tapi kalau misalnya poktan, gapoktan bersama-sama membuat itu pasti akan lebih memudahkan dan lebih bekerjanya bersama-sama pasti akan lebih menghasilkan sesuatu yang bisa menekan produksi juga dan juga menyediakan dari agen antagonis ini ataupun agen hayati. Terus menghasilkan produk pangan yang sehat. Kenapa? Karena kita meminimalisir penggunaan dari pestisida sintetik. Baik, next. Nah, jenis-jenis agen hayati ini bermacam-macam. Ada yang antibiosis, ada parasit, ada kompetitor, ada parasit nematoda ya. Kalau yang parasit nematoda ini dia bisa memparasit heterodera. Heterodera ini adalah nematoda ataupun cacing ya yang mikroskopik yang menyerang tanaman. Ternyata si trichoderma bisa memparasit si heterodera ini. Saya pernah melihat sendiri di bawah mikroskop, ternyata trichoderma itu melalui spora dan hifanya, dia bisa memperangkap dari heterodera. Next. Nah, kita baru masuk ke trichodermanya. Trichoderma adalah cendawan yang dapat menjadi agen biokontrol yang bersifat antagonis bagi patogen. Ini khususnya cendawan patogen tular tanah ya. Kenapa? Karena karena trichoderma ini merupakan jamur yang habitatnya di tanah ataupun saprofit ya, yang mempunyai warna hijau. Jamur ini mempunyai potensi, dia ini bisa, tadi udah jelasin sama Bu Kepala Balai, bisa sebagai biofertilizer, yaitu bisa mendegradasi ataupun mendekomposisi dari heterogen di tanah. Berarti bukan hanya sebagai
bioprotektor, ya, bisa memproteksi tanaman ataupun bisa mengendalikan patogen, tetapi juga bisa sebagai biofertilizer. Kenapa? Karena banyak beberapa dari biokompos itu menggunakan trichoderma. Ya, mungkin Bapak Ibu juga udah pernah melakukan hal seperti itu. Itu karena apa? Karena trichoderma ini bisa memproduksi enzim dan juga bisa memperbaiki nutrisi bagi tanaman. Baik, next. Nah, untuk nah, jadi di sini kalau trichoderma ini tadi diulang-ulang lagi ya, ada bisa sebagai mikroparasit, kompetisi ruangan. Nah, ini yang sangat membedakan trichoderma dari beberapa yang lain, ini adalah dia itu bisa berkompetisi ruang atau nutrisi. Ya, ketika kita beri ke tanah, dia itu cepat untuk berkembang gitu. Tetapi apa? Makanya saya selalu tekankan, mending bikinnya tuh yang spesifik lokasi itu. Kenapa? Karena dia udah tahu, karena emang dasarnya sudah berkembang biak di lokasi tersebut gitu. Dan trichoderma mudah untuk dikulturkan, mudah untuk diperbanyak juga. Jadi tidak sulit lah untuk mendapatkan si trichoderma. Oke, next. Nah, mode of action dari trichoderma itu tadi ada kompetisi, parasitisme, predasi. Kalau predasi ini lebih ke nematoda, terus pembentukan toksin ataupun antibiotik. Toksin yang dihasilkan di sini adalah antibiotik. Kita bahas satu-satu. Next. Oke, pertama adalah kompetisi. Ini beberapa penelitian. Saya juga akan menyapa, ini mungkin ada teman-teman dari biotek ya. Teman-teman biotek mungkin nanti boleh kalau ada share ilmu dan lain-lain boleh, kalaupun ada informasi terbarunya juga boleh nanti kita share di forum ini. Yang pertama adalah kompetisi ya. Ini ada penelitian bahwa Trichoderma harzianum ini itu bisa mengendalikan Fusarium oxysporum. Itu dengan cara apa? Mengkoloni rhizosfer. Jadi dia mengambil lebih banyak nutrisi. Jadi si Fusarium ini tidak dapat ataupun tidak berkesempatan untuk mendapatkan nutrisi, sehingga Trichoderma lebih dominan di situ. Jadi dia pionirnya lah, sehingga dapat menekan dari Fusarium oxysporum. Terus antibiosis ini biasanya antibiotik ya, mekanismenya dia akan hasil metabolitnya menyebabkan lisis. Jadi si Trichoderma ini menghasilkan metabolit sekunder biasanya itu dalam bentuk enzim ya, enzimnya bisa volatil senyawa volatil dan non volatil ataupun toksin yang dihasilkan suatu mikroorganisme. Ayo kita lihat di slide berikutnya. Next. Nah, ini apa sih yang dihasilkan, antibiotik apa yang dihasilkan ini dari Trichoderma virens. Ini dia menghasilkan viridol fitotoksin. Jadi bisa menghambat perkembangan patogen dan juga memparasit patogen dengan melakukan penetrasi langsung, gitu ya. Jadi si Trichoderma virens ini menghasilkan senyawa ataupun antibiotik ini sehingga dapat melakukan penetrasi langsung, gitu. Terus enzimnya juga dia menghasilkan enzim juga, jadi bukan antibiotiknya toksin dan juga enzim. Enzim di sini dia menghasilkan gliotoksin dan viridan. Ini masih sama ya, viridian sama viridol ini hampir sama gunanya, yaitu antibiotik yang dapat berinteraksi dengan cairan Trichoderma sehingga mampu menekan perkembangan penyakit. Biasanya ini juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cendawan juga, gitu. Jadi cendawan dilawan dengan cendawan juga. Oke, next. Nah, kemampuan dari Trichoderma ini dari enzim selulase juga bisa, sehingga dapat merusak dinding patogen ya. Terus Trichoderma mempunyai kemampuan melakukan pelilitan. Ini biasanya kemarin saya lihat mungkin di next slide akan ada si Trichoderma ini bisa hifanya melilit dari patogen. Biasanya cendawan patogen. Serta dia antibiotik yang bersifat toksin bagi patogen lawannya. Jadi ketika kita lihat di mikroskop itu akan kelihatan bahwa si hifa Trichoderma ini bisa melilit dari hifa ataupun conidiophore dari cendawan patogen lainnya. Next.
Nah, kalau untuk parotisisme ini hampir sama ya, hampir sama aja karena akan si trichoderma ini akan melakukan penetrasi sehingga hifa inang mengalami vakuolasi, lisis, dan akhirnya hancur. Kenapa? Karena di parasitisme ini dia juga akan berbarengan dengan mengeluarkan antibiotik sehingga si hifa ataupun spora dari cendawan patogen itu akan hancur. Next. Nah, bagaimana sih cara observasi tentang mekanisme? Jadi kita harus melihat dia ini perannya sebagai mekanisme antagonisnya seperti apa gitu ya. Ini menurut Farida 92 ya. Yang pertama adalah kompetisi yang terjadi antara cendawan antagonis uji dengan cendawan patogen. Ini dibiarkan secara kultur ya. Kalau ini sih biasanya lebih ke apa ya? Ke penelitian ya. Penelitian bisa untuk teman-teman peneliti ataupun dari penyuluh yang mau fokus di trichoderma ini. Terus ada kompetisi, itu bisa dengan dual culture, antibiosis dengan zona kosong ya. Mungkin kalau untuk lebih ininya, mungkin satu sesi lagi mengenai antagonisme ini, ataupun dengan mikoparasit ini dengan cendawan uji, ini dengan melihat hifa cendawan patogen. Jadi melihat hifa cendawan patogen, apakah berpengaruh terhadap apakah hifa si trichoderma berpengaruh terhadap hifa si cendawan patogen. Ini akan diamatinya di bawah mikroskop. Next. Next ya. Nah, untuk spesies trichoderma ini bermacam-macam ya. Kalau yang di Indonesia yang lebih ini sih Harzianum, Ciridae, RSEI juga ada yang mana trichoderma ini efektif menghambat dari sklerotinia ya, Fusarium alternaria, ini alternaria pada kubis ya, Brassicaceola, dan juga merupakan patogen tanaman. Jadi kembali lagi yang saya bilang bahwa trichoderma ini selain untuk cendawan tular tanah, dan dia juga efektif ternyata untuk beberapa cendawan yang juga menyerang, jadi cendawan patogen ya. Jadi si trichoderma melawan si cendawan patogen juga, karena kan trichoderma ini juga spesies dari cendawan. Oke, next. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan trichoderma ini adalah pH tanah, terus aerasi, terus sumber nutrisi. Terus trichoderma ini akan berkembang dengan baik pada pH yang rendah malahan ya. Jadi dia tidak sukalah pH tinggi gitu. Makanya saya sih selalu menyarankan bahwa ayo bikin trichoderma yang spesifik lokasi gitu. Kenapa? Biar dampaknya juga ada untuk si lokasi tersebut gitu ya. Terus lingkungan yang lembab, berarti RH-nya yang tinggi. Oke, next. Nah, tantangannya apa? Ini kembali lagi yang tadi saya bilang. Kita ini sudah banyak menggunakan pestisida sintetik. Dan kalau pestisida sintetik kan lebih banyak sistemik ya. Jadi penggunaannya langsung disemprot, udah langsung ada kelihatan hasilnya secara nyata gitu ya. Terus makanya orang bilang kayak orang jual obat gitu ya. Jadi dampaknya tuh langsung kelihatan, ketika semprot wah mati langsung gitu. Tapi kalau APH ini, agen pengendalian hayati ini, dia tidak instan, dampaknya nggak instan gitu. Ternyata ada prosesnya gitu ya. Terus dampak bisnisnya lebih cepat, nyata dan hasilnya. Terus sumber daya manusia yang sedikit sekali pengen tahu mengenai ini gitu ya. Terus pasti jawabannya, Bu, ribet. Itu saya selalu kalau misalnya sama ini Bu, ini nggak ada yang lebih mudahnya nih gitu. Pokoknya saya bikinlah versi termudahnya sekarang seperti ini. Terus minimnya pemanfaatan APH di lahan ya, mungkin ada beberapa itu juga selalu penyuluhnya pasti yang selalu mendampingi untuk pemanfaatan dari agen pengendalian hayati ini. Terus minimnya informasi ya tentang agen pengendalian hayati ini, sehingga minimnya informasi ini maka petani juga nggak tahu ini apa, dan
manfaatnya apa, dan bagaimana cara mengkulturkannya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian tentang trichoderma ya. Ini saya ambil dari Perlindungan Tanaman Kementerian Pertanian bahwa trichoderma itu memiliki daya hambat terhadap beberapa Fricularia juga ada ya. Ini pada penyakit blast dan hawar daun bakteri. Ternyata di hawar daun bakteri juga dia ini. Nah, trichoderma merupakan salah satu jenis mikroba yang memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan patogen yang menghasilkan senyawa biologis, yaitu meliputi alkaloid yang tadi saya jelasin ya, ada dia menghasilkan toksin dan juga enzim alkaloid, taksilin, lolitans, dan juga beberapa lainnya. Nah, di sini saya akan melihat yang digambar A yang di bawah itu, ternyata itu adalah respon hifa cendawan patogen akibat interaksi dengan hifanya trichoderma. Terlihat ya bahwa si hifa trichoderma itu melilit dari Fricularia genise ini. Fricularia ini pada padi juga ada kok. Ya, ini ternyata dari penelitian ini bahwa daya hambat dari daya hambatnya bisa mencapai 67,04, ini di taraf uji 5%. Ya, jadi terlihat sekali bahwa si trichoderma ini bisa mengendalikan cendawan patogen pada beberapa tanaman. Oke, next. Nah, kita lihatlah secara langsung, ini hampir sama aja. Ini beberapa penelitian juga bahwa nah, jadi si trichoderma ini bukan hanya kita hanya di tanah terus bisa untuk perlakuannya pada tanah terus disemprotkan, ternyata juga bisa untuk perendaman benih ya. Perendaman benih dan penyemprotan menggunakan suspensi Conidia trichoderma ini mengurangi keparahan penyakit blast pada padi ya. Ini bisa dikerjakan. Kenapa? Karena kalau perendaman benih rasanya itu jauh lebih efektif ketika sudah ditanam di lahan gitu ya. Terus ini juga ada dari Sandi et al 2019, perlakuan perendaman benih padi dengan trichoderma terbukti mengurangi tingkat keparahan hawar daun bakteri HDB tadi ya, karena ternyata bukan hanya untuk si cendawan, saya juga ini Xanthomonas juga bisa dikendalikan oleh Xanthomonas ini dari golongan bakteri. Padahal juga bisa dikendalikan ataupun ditekan perkembangannya oleh si trichoderma. Terus trichoderma sebagai salah satu agen pengendali hayati yang mudah ditemukan di seluruh tanah pertanian serta mudah dalam isolasi seleksi oleh petani, dapat menjadi salah satu alternatif pengendalian penyakit tanaman padi ya. Jadi kalau misalnya yang pasti padi ditanam lah ya di seluruh Indonesia, dan ini bisa sebagai salah satu alternatif untuk Bapak Ibu untuk memberi perlakuan trichoderma di awal sebelum tanam, sebelum lahan. Pas mau tanam benih, perendaman benih dengan suspensi trichoderma ternyata dapat mengurangi atau menekan pertumbuhan dari serangan beberapa penyakit pada tanaman padi. Oke, next. Nah, ini mekanisme antagonisme yang tadi ya, mungkin udah dijelasin, ada pelilitan, terus bisa sampai hancur. Ini dilawan, ini contohnya adalah pada Aspergillus flavus. Jadi trichoderma terhadap Aspergillus flavus. Aspergillus flavus ini adalah cendawan antagonis, cendawan patogen ya. Aspergillus ini juga banyak ditemukan misalnya pada cabai juga ada, terus hampir semua tanaman sih ada Aspergillus, biasanya sih di tanaman hortikultura. Oke, next. Nah, ini juga saya ambil dari Perlindungan Tanaman Kementerian Pertanian bahwa mereka ini ternyata juga di Kalimantan Selatan ya, di Kalimantan Selatan di HST. Ini persamaan menggunakan trichoderma. Mereka mencampurkan ya trichoderma dengan PGPR, dan yang di bawah ini tanpa menggunakan agen pengendalian hayati. Ternyata
yang mengaplikasikan agen pengendalian hayati ini jauh lebih subur, dilihat warnanya lebih hijau ya, dibanding tanpa menggunakan agen pengendalian hayati. Oke, next. Nah, ini juga sama ya, hampir sama. Ini juga dari perlindungan tanaman bahwa KPH spesifik lokasi hasil eksplorasi di Poktan. Ini jadi bukan hanya di Kementerian Pertanian itu, khususnya di perlindungan tanaman juga, mereka juga menggalakkan bagaimana kita mengeksplor daerah kita masing-masing gitu. Kenapa? Karena dengan mengekspor daerah kita masing-masing, agen pengendalian hayati spesifik lokasi kita masing-masing itu jauh lebih cepat dampaknya. Kenapa? Karena si agen antagonis yang kita hasilkan itu sudah ada di situ, dia udah bisa udah bisa udah tahulah kondisi lahannya seperti apa, kondisi airnya seperti apa, kondisi tanahnya seperti apa, terus udah cocok dengan daerah tersebut gitu. Oke, next. Nah, ini di next. Oke, itu di eksplorasi. Saya masuk ke ini slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke eksplorasi ya. Kalau tadi itu lebih ke pengantarnya sebenarnya bagi atas. Nah, kalau di sini, oke, next. Nah, saya ngambilnya trichoderma sahabat petani ya. Jadi di eksplorasi trichoderma itu sebenarnya ada 3 part, ada 3 bagian. Yang pertama bagaimana kita mendapatkan si trichoderma itu ya. Terus yang kedua bagaimana kita mengidentifikasi, yang ketiga bagaimana kita memperbanyak. Jadi ada 3 praktek sebenarnya. Tetapi di sini di sesi ini saya tegaskan kembali bahwa kita cukup dulu deh kita belajar bagaimana mendapatkannya dulu. Habis itu di next session, mungkin di next Wisatani, saya akan jadi kita fokus di satu-satu. Karena apa? Nanti jangan sampai bingung gitu. Saya biasanya kalau udah ngasih kalau misalnya ada pelatihan misalnya 3 hari, hari pertama eksplor, hari kedua ini karena kan perlu waktu ya. Jadi kita akan melihat hasil dari kita eksplorasi ini hasilnya seperti apa gitu. Jadi Sobat Wisatani jangan kecewa, jangan ragu dan jangan bimbang ya, karena ini akan berlanjut lagi gitu. Jadi kita bahas satu-satu dulu nih, kita fokus di satu-satu dulu ya. Baik, kita di eksplorasi ini, eksplorasi trichoderma spesifik lokasi, saya sebenarnya ada 2 ya, bisa menggunakan nasi ataupun ulat Hongkong. Ini secara secara sederhana. Kalau misalnya kita di lab, kita juga bisa menggunakan tanah, terus kita menggunakan akar gitu, terus kita dengan cara mengembangkan di kultur dengan pengencaran bertingkat, terus baru kita plating, habis plating baru kita isolasi lagi, kita murnikan lagi, itu kan lab ya. Tetapi ketika kita di lapangan itu tidak akan pasti petani pasti bilangnya, Bu, kami nggak bisa gitu ya. Jadi kita gunakan ini dulu nih yang secara sederhana dulu aja. Oke, next. Nah, pengumpahan ini saya contohkan nasi dulu ya, karena nanti kita akan praktek juga, prakteknya menggunakan nasi, terus ada batang bambu, ada daun bambu, ada akar bambu, ada tanah bambu ya, terus ada kapas. Boleh sih kapas dipakai ataupun enggak. Terus alatnya bisa pakai parang, tali rapia, pinset, kotak plastik ataupun tisu. Jadi ini gampang sekali dan aplikatif sekali ketika kita di lapangan. Jadi saya bikin ini tadi yang aplikatif bagi petani gitu ya. Jadi yang sederhana-sederhana aja. Oke, next. Nah, langkah kerjanya sediakan nasi, terus batang bambu, daun bambu, akar bambu dan tanah bambu. Lanjut. Nah, ini beberapa ini. Jadi di awalnya itu bambu, misalnya terserah. Kalau kami biasanya menggunakan yang ukuran 1 meter ya. Terus yang ruas-ruasnya itu dibersihkan,
terus habis dibelah terus dibersihkan, ruangnya itu dibersihkan ataupun ruasnya. Terus di lapisan dalamnya itu pertamanya kita biasanya kita lapisin dulu pakai daun bambu. Habis itu baru tanah dan akar bambu, di atasnya pakai nasi. Setelah itu nanti kita tutup lagi pakai daun bambu tapi yang udah agak kering gitu ya. Terus setelah itu baru kita kubur di bawah pohon bambu dengan kedalaman 5-30, Bu. Tapi kalau ada juga yang bilang, Bu, kami kubur, terus sekarang kan musim hujan, jadinya basah, Bu, gitu ya. Boleh, kalau misalnya nggak mau dikubur juga nggak apa-apa. Tetapi ternyata saya membandingkan 3 ya. 2 deh kalau untuk batang bambu ini. Saya bandingkan ketika dikubur dan tidak dikubur, ternyata trichoderma yang dihasilkan itu jauh lebih banyak ketika dikubur. Mungkin ini juga pengaruh karena trichoderma adalah cendawan saprofit tanah karena banyaknya di tanah. Berarti ternyata ada pengaruhnya juga gitu. Dan trichoderma yang dihasilkan itu warnanya jauh lebih hijau gelap gitu ataupun warna jauh ke toska. Terus dikuburnya di bawah pohon bambu, Bu. Kalau kami nggak ada pohon bambu gimana? Biasanya kubur aja di bawah pohon yang lebih rindang ataupun yang lebih subur, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Terus kalau misalnya, nah ini hasilnya ya, hasil dari itu ada yang berwarna hijau toska, terus ada yang warna hijau. Berarti ini baru kandidat ya, belum dapatnya ini baru kandidat. Oke, next. Ini dikubur selama 7-10 hari atau didiamkan 7-10 hari. Nah, ini juga ya, ada beberapa itu berwarna hijau toska. Ini baru kandidat juga. Next. Nah, tadi kan menggunakan bambu, ini kan menggunakan box. Jadi nanti untuk prakteknya kita ada 2, itu menggunakan bambu dan juga menggunakan box. Nah, yang box ini jauh lebih sederhana sebenarnya. Cukup sediakan box ya. Box ini murah sekali, 3.000 juga dapat. Di lapisan pertama adalah tanah dan akar, terus lapisan keduanya dikasih nasi, terus lapisan ketiganya baru daun bambu. Atau kita juga membandingkan sih sebenarnya, atau daun bambu di atas dan di lapisan paling bawah, itu juga bisa. Terus setelah itu baru ditutup dan ditutup dilapisin dulu pakai tisu. Kenapa? Agar kan terjadi akan ada keluar air tuh di situ ya. Terus nanti airnya itu tidak langsung turun ke nasi, jadi tidak berair lah jadinya. Oke, next. Nah, ini yang dihasilkan dari yang box. Ya, ternyata lebih banyak ya yang dihasilkan dibanding yang pakai bambu tadi dibanding yang box. Oke, next. Nah, ini dokumentasi, ini pesertanya adalah penyuluh ya dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ini di PPP Labuan Amas HST, mereka juga melakukan eksplorasi trichoderma ya. Next. Nah, ini beberapa yang sudah pernah ikut dengan pelatihan saya, ini dari BPP Anjir Muara, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bahkan mereka sudah mendapatkan F1-nya gitu. Dan mereka juga udah back, karena mereka juga bahkan mereka juga sudah melakukan penyuluhan mengenai ini lebih ke perbanyakan trikonya, jadi triko yang mereka dapat, terus mereka lakukan penyuluhan ke petani untuk bagaimana sih cara perbanyakan trichoderma ini menggunakan media padat. Di sini mereka menggunakan nasi aja. Ya, oke, next. Nah, penggunaan dengan ulat Hongkong, saya pernah melakukan ini, tapi kalau untuk di sini saya belum pernah ya, karena susah sekali mendapatkan ulat Hongkong ini. Ketika di kuliah kami sering juga melakukan pengumpanan dengan ulat Hongkong, itu sangat mudah sekali karena di ulat Hongkong ternyata bukan trichoderma aja yang bisa kita dapat, ternyata Beauveria bassiana juga bisa kita dapat ketika ada infeksi di ulat Hongkong. Next.
Caranya gampang sekali. Jadi tanah ya tetap kita menggunakan bambu. Tanah di pekarangan bambu itu diambil, terus diayak, terus masukkan kepada wadah yang kayak seperti tadi, box seperti tadi, terus masukkan tapi tanah di sekitar perakaran bambu ya. Terus diayak, terus dimasukkan ke wadah yang kotak seperti tadi sampai setengah volume wadah ya. Masukkan 5 sampai 7 ekor ulat Hongkong itu, terus disemprotin pakai air aja nggak apa-apa. Ini dengan kelembapan 3 atau setengahnya lah, 30 sampai 50. Jadi jangan sampai berair sekali. Terus tutup wadah, tapi sebelum ditutup itu biasanya kita lapisin dulu menggunakan boleh pakai kain boleh ataupun pakai tisu juga boleh. Terus simpan selama 10 sampai 14 hari baru lakukan pengamatan. Jadi di situ nanti di ulat Hongkong itu akan ada bentuknya warna hijau seperti tadi ataupun warna putih. Tapi setelah itu baru kita lakukan identifikasi. Oke, next. Nah, sebenarnya di part 2 ini saya nggak mau bahasnya tuh di next sesi gitu ya, tapi saya akan selewatnya aja dulu gitu, baru kita ke praktek. Nanti boleh bertanya ya mengenai identifikasi ini. Kebanyakan yang banyak banyak nggak ngertinya itu yang diidentifikasi ini gitu loh. Kalau kita di lapangan, Bu, gimana nih mengidentifikasinya ya? Oke, next. Boleh pakai menggunakan media, bisa. Terus Bu, medianya susah Bu dicari, boleh pakai kentang, pakai gula, pakai agar, boleh. Nanti sesi selanjutnya kita akan ngebahas bagaimana cara membuat media dengan tanpa harus menggunakan media instan ya. Nanti saya janji, nanti boleh dicatat juga Pak Operator ya. Next Wisatani saya akan ngebahas tentang media perbanyakan trichoderma, mulai dari dapat kandidatnya itu mau diapain lagi nih gitu ya. Di sini akan saya akan cepat aja karena di flat culture ini lebih ke lab ya, dan dual culture ini juga ke lab sebenarnya. Yang pasti kalau slide culture itu kita intinya adalah melihat makroskopis dan makroskopisnya dan mikroskopisnya. Makro itu bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Terus kalau mikroskopis itu kita harus pakai mikroskop tadi ya. Terus gimana lagi kalau udah di media itu kita melihat daya antagonismenya gitu ya. Next, mungkin ini ada gambaran nih. Kalau slide culture itu untuk melihat morfologi mikroskopiknya, itu bisa hifanya, terus conidia dan lain-lain, itu yang akan next, itu yang akan kita akan kita cocokkan dengan buku identifikasi sebenarnya. Ini saya juga di sini bersama dengan kita juga punya anak magang ya, anak magang dari Uniska, dan mereka juga mengeksplorasi ini sendiri gitu. Jadi teman-teman, dan buat petani-petani milenial jangan takut, jangan ragu, dan jangan bimbang kalau bagaimana cara mengeksplor ini bisa. Ini anak kita di sini ada anak magang dari Uniska, mereka melakukan eksplorasi ini dan udah mendapatkan 3 kandidat sebenarnya. Oke, next. Nah, kalau susah Bu, ininya mikroskopiknya kami nggak bisa gitu ya. Bisa kita menggunakan media agar terus agar ya. Boleh nggak nyebut merek di sini ya? Udah, agar swallow, nanti selalu bayar ke Wisatani ya. Agar swallow, terus pakai gula, terus pakai air rebusan kentang. Ya, nanti ada sesi Wisatani yang ngebahas itu. Terus habis itu cukup ambil yang kandidat kita itu ambil. Terus Bu, kami nggak ada Petri, nggak usah pakai botol apa tuh? Soda gembira tuh apa? Oh, soda. Lapar ya, soda gembira. Jadi soda, jadi kan ada botol soda ataupun botol, kalau UC 1000 itu lebih kecil. Jadi botol soda itu yang putih disterilkan, sterilnya boleh direbus, boleh dikukus, boleh. Terus habis itu dimasukin media ke situ, baru pindahkan calon kandidat si trichoderma yang kita dapatkan dari hasil pengumpanan tadi.
gitu. Cukup ambil itu dan cocokkan warnanya. Yang pertama, warna trichoderma itu dia agak kehijauan, hijau muda, hijau dan hijau tua. Setelah 7 hari setelah kita pindahkan. Ya, jadi itu adalah langkah awal untuk melihat, oh ini emang trichoderma. Gitu ya. Boleh lihat di foto ini ya, bahwa ada hijau, terus hijaunya menyebar, terus ternyata ada hijau toska, tetapi di atasnya tuh masih ada putih-putihnya. Gitu ya. Oke, next. Nah, terus bagaimana dengan pengujian, tadi kan secara mikroskopik bisa, makroskopik bisa. Dan ini sangat penting sekali, ini menguji daya antagonisme. Ya, daya antagonismenya cukup, misalnya udah dapat nih kandidatnya, udah dapat, ambil, misalnya nggak dapat nih Aspergillus flavus, ini kan contohnya adalah Aspergillus flavus dan trichoderma, ternyata Aspergillus flavus ini dapat menghambat, jadi perkembangannya terhambat oleh si trichoderma, ya, terlihat sekali. Nah ini penelitian Najib et al. Ini identifikasi kapang dari rhizosfer ya, dia menggunakan tanah kedelai dan daya antagonismenya seperti apa sih terhadap si Aspergillus flavus ini. Ini dari rhizosfer tanah kedelai. Nah, kalau mau Bu, kami nggak ada mikroskop, boleh. Kalau misalnya mau Aspergillus ini dapatnya gampang sekali dapat Aspergillus. Kalau misalnya nggak ada itu bisa pakai antrak. Tadi udah jelasin sama Ibu Kepala Balai bahwa penyakit pantek pada cabai itu bisa dikendalikan dengan trichoderma. Benar sekali. Kalau misalnya susah nih dapat Aspergillusnya, ambil yang penyakit antrak pada cabai itu dipotong sedikit aja, taruh di media agar itu taruh si trichoderma. Apakah dia berkembang atau dia kalah oleh trichoderma atau trichoderma yang kalah oleh dia. Jadi kalau misalnya si pantek itu ataupun si antrak yang kita ambil sedikit itu dan kita taruh di media kultur itu tidak berkembang atau perkembangan trichoderma itu jauh lebih, yang kandidat trichoderma itu jauh lebih cepat seperti gambar seperti ini, berarti itu adalah trichoderma. Tapi kalau sebaliknya berarti itu bukan trichoderma ataupun bukan agen antagonis. Oke, next. Nah, ini uji antagonismenya. Jadi kalau ini sih lebih hitung-hitungannya ya. Nanti mungkin kita lebih ke sesi khusus tentang identifikasi deh. Jadi ini bagaimana menghitung, ini lebih ke lab dan juga ke mahasiswa ya. Oke, next. Saya akan nggak bahas ini. Next. Nah, ini sering nih pertanyaannya, Bu, apakah cuma bambu aja? Gitu. Enggak, ternyata ada beberapa penelitian itu kita juga bisa pakai pisang, ya, akar pisang, bukan daun pisang ya, akar pisang, perakaran pisang, terus tanah di sekitar perakaran, terus rumput gajah juga bisa. Oh ya, saya lupa satu lagi, putri malu. Putri malu itu juga bisa sebagai karena apa? Karena ternyata putri malu itu bisa bisa tumbuh di mana saja. Ternyata itu di putri malu itu ada beberapa dari agen pengendalian hayatinya terdapat pada akar ataupun tanah di sekitar putri malu itu. Terus apalagi di sini juga ada pisang, jagung, pohon senggani, ya, pohon trembesi, dan juga padi. Ada beberapa penelitian itu mereka menggunakan akar dan juga tanah dari sekitaran perakaran padi. Kriterianya adalah tanaman sehat. Kalau tanaman sehat berarti agen antagonisnya banyak di situ. Bisa jadi trichoderma ataupun cendawan antagonis yang lain ataupun bakteri endofit yang lain juga ada di sekitar perakaran ataupun tanah di tanaman tersebut. Jadi nggak terpaku harus bambu gitu, enggak. Oke, next. Oke. Baik, Bapak Ibu, Sobat Wisatani, tadi udah panjang sekali ya ngobrol-ngobrolnya. Jadi kita akan melihat bagaimana proses pembuatan ataupun bagaimana mengeksplorasi trichoderma. Ini kita contohkan dari bambu karena di sekitar kita banyak bambu.
gitu ya. Baik, mungkin saya kembalikan ke Ibu Jessica, saya ke sana. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sembari kita menunggu untuk praktek lapangannya, kami himbau kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir dan juga link Google Form yang sudah dibagi operator kita di kolom chat. Ini nanti untuk pengisian Google Form-nya ini untuk mendapatkan sertifikat telah mengikuti Wisatani sesi ke-72 kali ini. Ya, nanti untuk praktek lapangannya, narasumber kita, Mbak Amalia Rosa, juga dibantu oleh anak magang yang magang di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang dari Uniska. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk prakteknya nanti akan kita alihkan ke Mbak Amalia Rosanya. Terima kasih. Mbak Mia, untuk lapangannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jessica. Baik Bapak Ibu, Sobat Wisatani yang ada di seluruh Indonesia, kita akan praktekkan bagaimana sih cara eksplorasi dari bagaimana. Yang pertama kita tadi adalah ada daun bambu, akar bambu, bisa pakai akar pisang dan tanah dan pisang, ada nasi dan juga bambu. Jadi maksud kali itu karena di sini banyak balur ya. Karena mau hujan di sini, jadi banyak balur. Nah, ini bambu kita belah terlebih dahulu, ya. Bambunya kita belah terlebih dahulu dan ini dibersihkan. Dan jangan lupa, biasanya di sini itu kita potong agak sedikit, gunanya adalah untuk masuknya udara juga, gitu ya. Terus kalau misalnya di ujung-ujungnya mau ditutup pakai pakai kapas juga nggak apa-apa, tapi biasanya kita potong dulu di sini. Baik. Terus langkah pertamanya, jadi ini ada anak-anak dari Uniska dan mereka juga mengerjakan ini, jadi mereka juga mengeksplorasi, setelah dieksplorasi mengidentifikasi, terus perbanyakan dan dilanjutkan Aulia ini ke tanaman cabai. Jadi melihat bagaimana sih si trichoderma ini bisa menekan dari antraknos pada cabai ya, dan juga pertumbuhan dari cabai. Boleh diinin Aulia? Nah, jadi pertamanya daun bambu dulu ya. Bambunya boleh digunting, terus dilapisin di lapisan pertama ya. Nah, lapisan pertama. Nah, terus akan nanya, Bu, bambunya boleh daun bambunya yang muda boleh dicampur aja. Ternyata kemarin saya juga membandingkan ya bagaimana yang muda dengan yang daun bambu yang tua gitu. Sebenarnya sih
ternyata ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya ketika saya itu ngambil daun bambu yang juga sudah agak kering dan di sekitar dari perakaran. Ternyata itu ada pengaruhnya juga. Oke, tanah sama akar. Tanahnya sedikit aja ya. Jadi ini tanahnya nggak usah ambil yang banyak gitu kan, di sekitar perakaran juga udah ada tanah-tanahnya ya. Jadi sekitar itu aja. Lapisan kedua. Nah, lanjut. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan nasi, tapi nasinya sedikit-sedikit aja ya, beberapa titik. Nah, nasinya beberapa titik. Jadi nasi ini sebagai, nanti dia akan tumbuh di nasi ini gitu, medianya nasi. Kenapa nasi ini kan nanti sebagai makanannya dia gitu, karena kan dia makan glukosa. Nah, ini tambah sedikit lagi. Baik. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, sebelum kita tutup lagi nih. Ini kan udah dipakai daun yang muda. Di atasnya kita tambahin lagi nih daun-daun yang sudah kering. Nah, ternyata karena kan kami juga mencoba ya, kita coba dengan daun bambu yang muda, daun bambu yang sudah agak tua tapi sekitar perakaran, ternyata itu ada dampaknya, ada pengaruhnya juga. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, setelah ditutup seperti ini, nanti baru diikat pakai tali rapia. Nah, dan ini jangan lupa untuk untuk menandai mana bagian atas, mana bagian bawah. Gunanya apa? Untuk ketika kita membenamkan, ini bagian atas ini di atas dan ini untuk bagian bawah ya. Gunanya untuk ketika kita pembenaman di sekitar perakaran bambu ataupun sekitar perakaran pohon yang menurut Bapak Ibu itu rindang ataupun subur. Oke, baik. Ini kalau sudah seperti ini, kalau misalnya mau ditutup pakai kapas boleh juga ya. Atau nggak ditutup pakai kapas juga nggak apa-apa. Udah seperti ini juga udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena tadi lubangnya cuma sedikit saja di situ. Ya. Terus setelah ini bisa dibenamkan ataupun dikubur di sekitar perakaran batang bambu. Baik, selanjutnya untuk ya yang box. Coba Aulia menjelaskan. Aulia. Pertama bersihin dulu boxnya pakai alkohol, terus masukin akar sama tanah bambu yang tadi. Ya, ini ada Mbak Aulia dan Mbak Kia. Nah, tapi terlebih dahulu biasanya kita potong-potong ya. Iya. Tambahin ya. Jadi akar bambu dan tanah ini sebaiknya ketika dia ambil hari itu dan hari itu juga untuk dikerjakan gitu. Gunanya biar lebih fresh aja sih. Dan nggak kering. Kalau udah kering berarti bisa jadi si trichodermanya udah berkurang. Nah, selanjutnya nasi. Nasinya ini nasi yang digunakan nasi yang udah sisaan, nggak apa-apa, sisaan semalam ya. Tapi jangan yang nasi basi. Baik, udah. Selanjutnya pakai daun bambu yang masih muda ya, Mbak Aul. Jadi
tambahin dengan daun bambu yang masih muda, nggak apa-apa. Nanti dipotong dulu aja pun boleh. Ya, jadi seperti ini Sobat Wisata Tani, ini sangat-sangat mudah sekali dan siapa aja bisa untuk mengerjakannya, melakukannya. Nah, setelah itu baru yang pakai daun yang sudah kering. Nah, banyakin aja, nggak apa-apa. Baik, setelah itu baru ditutup. Nah, dilapisin dulu karena biar tidak air uapnya nggak jatuh ke dalam ini, ya. langsung ke dalam box. Nah, setelah itu ya gunanya biar tidak Kayak airnya nggak jatuh, air uap kan Iya. nanti bakal menguap. ya, benar. Jadi Sobat Wisata Tani, gunanya ini boleh misalnya kalau ada kain seperti nggak apa-apa, bisa pakai tisu. Ya, pakai tisu juga bisa. Nah, setelah itu jangan lupa untuk apa, Aul? Ditanggalin, diberi nama juga. Ya, ditanggalin dan diberi nama gunanya apa, biar kita tahu, oh ini udah berapa hari. Dan kita untuk melihat perkembangan dari triko kita. Oke. Baik, Sobat Wisata Tani, demikian ya bagaimana cara praktek. Dan mudah sekali, bahan-bahannya mudah, pengerjaannya juga mudah gitu ya. Dan ini nanti hasilnya kita juga udah ada mana. Dan hasilnya. Nah, ini tutup ya. Nah, nanti kita melihat ternyata banyak yang sudah ada warnanya. Warna kehijauan ini karena tertutup. Di bagian bawah ini sudah banyak yang berwarna hijau toska ya. Dan ini nanti kita simpan kembali dan habis itu baru kita pindahkan ke media. Kita media agar ya. Demikian Sobat Wisata Tani bagaimana praktek ini, dan saya harap Sobat Wisata Tani bisa menduplikasi dari bagaimana sih mengeksplorasi ini secara sederhana, dan ini aplikatif sekali ketika ke petani kita menjelaskan seperti ini, para petani mudah untuk melakukan atau mempraktekkan seperti ini. Baiklah Sobat Wisata Tani, kita lihat videonya ya bagaimana dengan menggunakan nasi dan box. Oke, Sobat Wisata Tani, silahkan Mbak Yesika untuk memutarkan videonya.
Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, tadi kita sudah menyaksikan praktik lapangan yang kita lakukan oleh Ibu Amalia dan juga sudah kita saksikan pemutaran video pembuatan trikodermanya. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Kami persilakan melalui chat ataupun bisa angkat tangannya. Oke. Itu Pak, apa namanya yang raise hand tadi? Baik, mungkin Bapak Ibu malu untuk bertanya, boleh via chat juga bisa ya. Kita ada Zoom nggak? Ada YouTube nggak? Nggak ada. Boleh. Ada nih yang raise hand, Bapak. Ya. Ya, Pak Lukman dari BPP mana nih? Tadi. BPP Bartim ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, perkenalkan saya Lukmanul Hakim. Di samping saya ada Bapak Nelson. Kami berdua penyuluh pertanian dari Balai Besar dari Balai Penyuluhan Pertanian Pacu Hebat, Batu Timur Lampung. Mohon izin yang kami tanyakan yang pertama, apakah ada rekomendasi jenis bambu tertentu gitu, mengingat ada beberapa kearifan lokal bambu yang ada di Batu Timur, ada bambu kuning, kemudian ada bambu apus, ada bambu eri, dan lain-lain. Mungkin ada, apakah jenis bambu itu bisa mempengaruhi kualitas dari trichoderma. Kemudian yang kedua, untuk tanaman hortikultura itu sebaiknya aplikasi trichoderma itu diperbanyak waktu olah tanah ataukah waktu tanam. Mungkin ditambahkan Pak Nelson, silakan. Ya, untuk tanaman yang hortikultura itu apakah di awal atau memang pada waktu lanjutan tanamannya, itu tanaman pertama atau waktu pengolahan tanah pertama, kemudian untuk setelah panen, untuk pengolahan tanah yang kedua itu apakah tetap dikasih trichoderma dan seterusnya, bagaimana? Mengingat kami di BPP Pacu Hebat potensi sekali komoditas hortikultura, terutama tomat, Bu. Rata-rata hasilnya bisa mencapai 5 ton per hektar. 5 ton per hektar, dan itu alhamdulillah kami bisa menjualnya sampai di Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, sampai di Kalimantan Timur gitu. Jadi mungkin itu saja Bu Amalia. Terima kasih. Kami dari BPP Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum. Ini langsung dijawab Bu atau langsung takutnya dijawab? lupa. Oke. Baik, terima kasih Pak Lukman, sangat luar biasa ya pertanyaannya, benar sekali Pak. Jadi jenis bambu, kalau saya sih yang belum pernah saya coba itu bambu kuning Pak. Jadi, tapi intinya adalah terserah aja bambunya jenis apa. Dan kalau Bapak mau dapat trichodermanya lebih banyak, biasanya itu bambu yang di kemiringan, ya, di tanah miring seperti itu, dan di dekat sungai. Ternyata Pak, itu ada penelitiannya juga, disarankan seperti itu. Dan saya belum pernah pakai bambu kuning, tapi bambu apa aja sudah pernah saya lakukan, tapi yang bambu kuning aja yang belum saya eksplorasi. Dan dari hasil beberapa jenis bambu itu hampir sama aja sih Pak. Intinya adalah bambunya yang sehat, rimbun, dan jangan yang kering gitu. Dari beberapa saya pergi ke lapangan, ternyata ada bedanya ketika bambu itu di pinggir sungai dan tidak di pinggir sungai. Kalau di pinggir sungai itu Bapak coba sekali-sekali lihat, ternyata di akar bambu itu ada warna kehijau-hijauan atau toska. Ternyata itu benar adalah trichoderma gitu. Dan itu kita ambil akarnya dan itu kita langsung lihat di mikroskopis. Itu untuk ukuran hifa dan sporanya itu hampir sama dengan trichoderma, ya. Mungkin itu jawaban yang pertama. Yang kedua, untuk aplikasi trichoderma, dan di sini kita juga di anak magang ini mereka juga mengaplikasikan trichoderma pada tomat Pak. Itu bisa mengurangi penyakit hawar layu
dan juga malah ke ulat pada buah gitu. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Yang pasti adalah yang pertama nih Pak, yang pertama yang tadi kita tetap dengan konsep integrated pest management gitu ya. Jadi mengelolanya. Bapak pertama sebelum menanam aplikasikan dulu pada benih ya, pada seednya. Rendam dulu, rendamnya nggak usah lama-lama karena perendaman itu tidak berpengaruh nyata. Kalau 1 jam sama 1 malam itu hampir sama aja. Jadi kita lihat dari segi keefektifan, berarti cukup perendamannya dengan 1 jam. Tapi kalau Bapak mau tambahkan lagi, Bu, saya mau tambahkan lagi dengan perendaman dengan menggunakan air hangat. Air hangat ya, kalau air hangat itu jangan lama-lama, air hangat itu cukup 5 menit aja. Kenapa? Kalau udah lebih dari situ berarti nggak hangat lagi. Itu udah kedingin, jadi efektifnya nggak efektif gitu ya. Jadi boleh dikombinasi dengan air hangat dulu, baru perendaman dengan trichoderma. Itu yang pertama. Yang kedua, pas di pengolahan lahan, itu ternyata pengaruhnya sangat besar, Pak. Jadi sebelum ditanam itu, Bapak campurkan pupuk kandang ya, atau pas di pengomposan, atau pas pembuatan pupuk organik, tambahkan trichoderma. Tapi trichoderma yang padat, Pak. Trichoderma padat itu ditabur. Bisa ditabur atau dicampurkan di pupuk komposnya baru diolah, baru dilakukan pengolahan lahan. Nah, kalau sudah ditanam seperti apa? Kita melakukan itu pertama adalah sekali seminggu, sekali 2 minggu, dan sekali sebulan. Ternyata antara sekali 2 minggu dan sekali sebulan itu tidak berpengaruh nyata, tapi tergantung dari serangan dari hamanya sendiri atau penyakitnya pada tomat. Ini khusus tomat ya. Boleh misalnya nih Bapak pas awalnya itu pas di persemaian nggak ada gejala apa-apa, cukup sekali aja ya, kan udah pengolahan lahan tabur, terus pas persemaian semprot sekali udah, tapi pakai trichoderma ya, boleh pakai cair ataupun padat silahkan. Nah setelah itu pas di pemeliharaan nih Bapak udah melihat wah ini ada gejala nih atau kuning atau layu atau apa, Bapak semprotkan dulu sekali seminggu dulu dan lihat reaksinya. Lihat efeknya seperti apa. Kalau toh itu cukup, nggak perlu ditambahkan intensitasnya. Tetapi kalau itu nggak cukup, boleh sekali seminggu 2 kali gitu. Bahkan kita ada di BPP Tapin Selatan itu mereka menanam bawang ya. Bawang itu mereka semprotnya sekali 3 hari, gitu. 3 hari sekali gitu. 3 hari sekali itu mereka semprotkan itu ternyata dapat menurunkan ini alternaria ya, alternaria dan beberapa penyakit pada tanaman bawang seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak mau eksplorasi sangat bagus sekali. Untuk materi nanti kita akan share ya materi ini, Bapak nanti boleh bertanya ataupun berkonsultasi langsung kepada saya juga boleh. Iya, Bu, mau izin nambahkan Bu. Tanya. Iya boleh Pak Lukman. Maaf banyak tanya. Iya nggak apa-apa Pak. Kalau dari tadi kita akan menangkap trichoderma, saya lihat di praktek Ibu pakai bambu ya. Iya. Apakah dicuci gitu? Misalnya setelah kita belah kok ada airnya di dalam bukunya, di dalam bambunya, apakah boleh dicuci? Itu yang pertama. Kalau memang boleh, rekomendasinya pakai air apa? Kalau memang nggak boleh ya nggak apa-apa. Terus yang kedua, cara membuat trichoderma padat dari trichoderma yang sudah kita tangkap tadi itu. Sudah kita tangkap dari tadi kan saya lihat sudah dikubur itu di videonya itu dikubur di akar bambu Bu ya, kalau bisa di daerah. Nah, cara membuat trichoderma padat itu setelah proses tersebut bagaimana? Mungkin itu aja, Pak Nelson. Nah, ada Pak, ada lagi pertanyaannya Pak Nelson. Ya yang tadi itu Bu ya, yang itu kalau kita ini kan habis waktu tanam pertama, apakah waktu tanam kedua itu waktu olah tanahnya itu juga masih dikasih trichoderma atau bagaimana ya? Sebaiknya, iya. Ya, penanaman pertama. Oh ya.
Baik, terima kasih Pak Nelson. Ini Pak Nelson dulu ya Pak Lukman ya. Oke, Pak Nelson boleh kalau pas di pertama dan kedua juga boleh Pak gitu. Kan ini nggak ada, ini kan dia ini cendawan yang baik ya. Jadi sebenarnya tetapi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Tapi kalau dengan rentang waktu yang masih wajar itu nggak apa-apa Pak. Pas pertanaman pertama Bapak aplikasikan, pertanaman kedua olah tanah kedua Bapak aplikasikan itu juga nggak apa-apa. Ya. Terus yang pertanyaan Pak Lukman, membersihkannya cukup Pak. Nanti ambil kain ya, kain yang bersih, dibersihin pakai kain juga nggak apa-apa. Kita nggak perlu disiram gitu, nggak perlu Pak. Jadi kan cuma ada air, kadang air yang ada di buku-buku, kalau nggak biasanya itu ada yang serbuk-serbuk itu ya Pak ya. Nah, itu kita bersihin aja pakai kain juga nggak apa-apa. Terus, apalagi tadi Pak pertanyaannya Pak? Kalau misalnya Perbanyakan. ya, misalnya kita kan itu bisa sampai berapa turunan gitu. Terus yang cara membuat trichoderma yang padat gitu. Oh ya. Nah, turunan biasanya ya yang kita itu kan udah dapat F0-nya turunin F1. Paling ini nih F2 aja, Pak. Udah maksimal lah F2. Kalau F3 itu keefektifannya saya nggak rekomen ya. Tapi kalau udah F2 itu masih bisa. Jadi F0 turunin ke F1 baru ke F2. Nah, untuk perbanyakan ini sebenarnya kita udah pernah ya, Pak ya di bertani on-plot, tapi ini kalau untuk detailnya mungkin di next sesi wisatani kita mulai, ini kan baru part 1-nya adalah bereksplorasi, part 2-nya nanti mengidentifikasi, part 3-nya nanti baru kita ke perbanyakan. Nah, perbanyakan ini Bapak bisa pakai media cair ataupun media padat. Kalau media cair itu pakai kentang ya. Jadi ekstrak kentang itu ditambahin antibiotik baru ditambahin trichoderma itu bisa. Terus kalau yang padat itu bisa pakai beras, terus pakai jagung ya, beras jagung itu loh Pak yang buat pakan. Dan kalau beras itu kan dia lebih cepat, kandungan airnya juga tinggi ya kalau beras itu. Jadi biasanya kita tambahkan sedikit, boleh pakai millet atau pakai serbuk gergaji. Itu untuk menjaga dari menjaga kelembabannya lah di situ. Dan untuk detailnya mungkin di next sesi ya Pak ya. Ya Bu. Oke. Dah. Oke, terima kasih Pak Lukman sudah terjawab pertanyaannya ya Pak sama Pak Nelson ya. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang mungkin mau bertanya lagi, kami persilakan. Ada hand atau di kolom chat. Ada tadi yang di kolom chat. Apakah ada yang di kolom chat? Tadi ada yang di kolom chat. Coba Pak Operator. Atau bisa angkat tangannya, raise hand-nya, biar lebih nih cepat. Ada dari Pak Didi ya. Pak Didi, izin bertanya, saya Didi Karsidin, saya pernah ikut webinar katanya Prof. Lukas, eksplorasi trichoderma lebih mudah dengan kelapa tua di nggak kelihatan Pak Operator. Nah, ini dari Pak Didi ya, saya bacakan ya. Izin bertanya, saya Didi, ini pernah dengan Prof. Lukas ya, juga saya tahu Prof. Lukas. Terus eksplorasinya menggunakan kelapa tua yang ditengkurapkan di tanah, itu juga bisa Pak. Terus lahan sawah atau bonggol jagung. Pertanyaan saya, Ibu bagaimana pengolahan dan bahan untuk trichoderma menjadi pestisida organik dan aplikasinya? Oke. Baik. Bisa Pak. Jadi macam-macam, bisa pakai yang tadi. Kalau untuk di lab biasanya kita pakai tanah dan akar, terus kita pengencaran bertingkat, baru kita plating bisa. Terus dengan air kelapa muda itu yang ditengkurapkan, terus nanti ditimbun dikubur di dekat pohon bambu, itu juga bisa. Terus bagaimana pestisida ke pupuk organik ya tadi ya. Nah, ini bisa sebenarnya
trichoderma ini dia hampir sama dengan M4, tapi M4 yang ada kandungan cendawannya gitu ya. Jadi bisa sebenarnya dia sebagai dekomposer. Kalau misalnya penambahannya, saya juga pernah sih aplikasi ini di Samarinda ya. Jadi menggunakan kotoran sapi ditambah dengan molase, terus ditambah dengan beberapa bahan untuk aktivasinya. Salah satunya adalah trichoderma. Ternyata trichoderma ini dapat mempercepat dari penguraian ataupun membuat si kompos ini atau pupuk organik ini lebih cepat matang seperti itu, karena ada dia juga sebagai cendawan fermentasi juga di situ, mempercepat fermentasi seperti itu. Gitu Pak Didi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini banyak ya, 295, dan saya juga menyapa nih teman-teman dari biotek. Mungkin ini sangat sederhana sekali ya, untuk prakteknya sederhana sekali kok gitu. Dan mungkin teman-teman biotek nanya, Bu, Mbak, kenapa nggak sama ketika kita di kuliah? Ya, karena ternyata di lapangan itu tidak bisa lah sekompleks itu kita untuk menjelaskannya. Oke, ini ada Pak Rusdianto. Oke, silakan Pak Rusdianto. Di-unmute dulu Bapak. Di-unmute dulu Pak. Oke Bu, jelas ya. Jelas. Oke, selamat pagi Pagi. rekan-rekan petani seluruh Indonesia serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini saya akan bercerita kasus tentang trichoderma. Ya, Sebab boleh. selama ini saya membeli isolat itu dari online. Nah, isolat ya. yang pertama itu saya buat sesuai petunjuk yang ada di Google, dan itu berhasil pada tanaman pisang yang memang terkena penyakit jamur. Setelah itu habis saya beli lagi Bu, kemudian ternyata tidak sama dengan isolat yang saya beli pertama melalui online. Nah, itu pertanyaan pertama. Mungkin para penjual isolat itu ya bisa disertifikasi lah Bu. Soalnya ini kasus juga ini ya, tentang penjualan isolatnya ya. Kemudian saya ingin minta petunjuk ini Bu, apakah harus Putus-putus Pak. Halo? Waduh. Halo petunjuk Pak. di Google itu cara pembuatannya itu Pak. Halo. Ya, Pak, boleh mohon diulang dulu, lagi Pak. Tadi Halo. Ya, halo. Yang pertama tadi tentang isolat Bu ya. Bagaimana kalau bisa ditertibkan itu penjual yang isolat ya. Online. Kemudian yang kedua tentang pembuatan trichoderma yang dipendam di bawah pohon bambu. Apakah harus yang ruas yang tengahnya itu, apakah harus diberi bocoran, dibocori Bu maksudnya ya, bambunya itu setelah nasinya dimasukkan ke dalam dan bambunya, apakah tidak akan terkontaminasi dengan Udah. Baik. Maaf Pak, itu terputus-putus. Oke, karena Pak Rusdianto terputus ya sama kita. Udah ketangkep ya pertanyaannya. Yang pertama adalah isolat, yang kedua nanti kalau dikasih bolongan dikit aja di situ itu kontaminasi nggak Bu? Gitu ya. Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali Pak Rusdianto. Pak Rusdianto dari mana? Suaranya Pak, di-unmute. Oke, juga belum tersambung ya. Oke. Kalau dari bahasanya sih dari utara ya. Kalau bahasanya, tapi saya nggak tahu. Halo Pak, bisa dengar jelas?
Oke, kita jawab aja Mbak Jessica ya. Yang pertama tentang isolat. Nah, isolat itu lagi, daripada beli isolat mending bikin sendiri gitu ya. Memang benar, kadang ada beberapa isolat itu yang pertama adalah tidak spesifik lokasi kita, yang pertama. Terus yang kedua, isolatnya udah tua gitu. Ternyata ada pengaruhnya loh kalau isolat itu. Makanya kalau di F0 itu kita selalu kultur lagi gitu. Jadi ada isolat yang masih fresh gitu. Bisa jadi itu isolatnya sudah tidak fresh. Terus yang kedua, untuk mengsertifikasi, mungkin ini juga masukan ya buat kita. Nanti saya akan berdiskusi ya dengan pimpinan, mungkin karena kita adalah Balai Pelatihan Pertanian ya, mungkin kita akan diskusi dengan pimpinan mengenai sertifikasi untuk isolat ini, Pak. Ya, itu saya belum bisa jawab yang itu. Terus kalau ruas ataupun buku itu dipotong sih nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kenapa? Ternyata ada pengaruhnya juga. Saya pernah itu tidak dipotong dan dikasih lubang dikit. Ternyata kalau saya kasih lubang dikit itu, si cendawan trichodermanya itu kandidat trichoderma itu yang dapat tuh lebih toska, lebih hijau ketuaan. Ternyata yang hijau ketuaan itu biasanya lebih ke Viridae ya, itu banyak di permukaan si nasi gitu. Jadi dia menutupi permukaan nasi itu. Tapi kalau saya nggak tutup ataupun di ujung-ujungnya itu saya cuma pakai saya tambahin kapas, sebenarnya boleh aja tambahin kapas, itu biasanya dia lebih dapat tapi tidak menutupi seluruh permukaan. Silahkan Bapak kalau mau coba udah berapa ya beli isolat, misalnya beli isolat 30.000 gitu atau 50.000. Coba Bapak bikin sendiri, dapat satu isolat aja, itu Bapak kembangkan dan itu Bapak bisa berbisnis isolat loh. Seperti itu Pak Rusdianto. Baik, mungkin itu jawabannya. Oke, semoga Pak Rusdianto bisa mendengar dengan jelas ya Pak ya. Ya, ini kita buka sesi pertanyaan untuk berapa orang lagi nih Mbak? Nah, ada pertanyaan lagi? Ada lagi ya? Boleh satu lagi. Satu lagi ya, untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kesempatan terakhir untuk bertanya di sesi ini. Adakah yang ingin bertanya kembali? Boleh chat? Boleh di chat, boleh di raise hand. Nih, ada yang tadi juga. Pak Rusdianto kembali ya. Oke, next aja. Atau ada kayak di ruang chat? Ada yang room chat? Oh, nih ada nih. Ibu siapa? Yang jilbab putih? Ibu Habibah. Bawah ya. Tadi Ibu Habibah ya. Oke, Ibu. Di-unmute dulu, Bu. Ya, silahkan Ibu. Silahkan Bu. Ibu. Halo? Ya. Ya, Bu. Halo Ibu, ini saya dengan Habibah Fatona dari BPP Bulik, Lamandau, ya Kalimantan Tengah. Mau menanyakan tentang yang nasi yang digunakan itu, Bu. Tadi saya nanya di room chat tuh belum ada jawaban. Nasi yang digunakan itu kalau nasi basi apakah bisa gitu ya, Bu ya? Oh iya. Soalnya kan itu kan untuk memanfaatkan mungkin kadang ada sisa-sisa di rumah itu kan ada nasi basi. Soalnya kadang pernah membiarkan nasi itu ada keluar kayak warna kuning-kuning, apa katanya itu jamur apa gimana? Itu apakah bisa pakai nasi basi gitu? Terima kasih. Oke, makasih terima Bu kasih, Habibah. Saya jawab langsung ya Bu. Kalau nasi basi yang udah busuk ataupun udah berair ataupun udah ada cendawan yang tadi ya jamur-jamur yang itu kayaknya enggak deh Bu. Jadi bisa menggunakan sisa nasi tapi nggak basi gitu loh Bu. Kan biasanya kita nih masak nih di rice cooker, kadang kan masih ada sisa-sisanya tuh di pinggir-pinggir dan kita nggak makan lagi, itu bisa. Itu aja yang pasti jangan yang basi. Kenapa? Kalau yang basi itu nanti dia akan lebih berair dan busuk Bu. Jadi si trichodermanya itu nggak keluar gitu, malah lebih banyaknya nanti yang tumbuh di situ bakteri.
Iya, Gitu, Ibu siap, siap, Habibah. siap. Terima kasih. Ya, Oke, terima sama-sama kasih Ibu kembali, Bu. Habibah. Oke. Bapak Wahidah Razak, Bapak siapa? suruh buka videonya. Bapak atau Ibu? Bapak Wahidah Rajak ya? Tolong videonya diaktifin, Pak. Bapak Wahidah. Oke. Oke, ini Pak Lukman nih masih ada bertanya. Silakan Pak Lukman. Ya, assalamualaikum. Mohon izin Pak Nek, ini Pak Nelson yang mohon izin menambahkan. Iya, boleh. Ini Bu yang Maaf Pak, suaranya terputus. Maaf, aduh, lambat ya. Halo, Pak Lukman. Terputus. Sepertinya terputus. Satu pertanyaan lagi dari BPP. Baiklah, kita buka satu pertanyaan lagi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dari Mujianti. Ibu kah ini? Bapak kah ini? Ibu Mujianti. Ibu Mujianti ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah mencoba juga dari nasi. Terus setelah proses berjalannya waktu itu ada warna kehijauan. Nah, yang saya tanyakan gimana nih indikator jadinya itu jamur trichoderma itu, apakah seperti itu? Lalu setelah itu bagaimana cara penggunaannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mujianti dari BPP Kuaro ya. Oke. Ibu berarti kalau Ibu udah melakukan itu berarti itu kandidat ya, kandidat trichodermanya. Nah, nanti sesi selanjutnya ini kita masuk ke identifikasi nih Bu. Jadi Ibu bisa bikin medianya dari kentang, agar dan dan gula ya, tambah air ya pastinya nanti dimasak. Nah, itu media itu nanti Ibu taruh di botol soda tapi yang udah steril ya, udah Ibu rebus. Nah, itu pindahin dulu Bu ke situ. Gitu. Jadi yang hijau yang Ibu dapat tuh dia itu kalau trichoderma itu hijaunya hijau toska, hijau tua gitu Bu. Nah, kalau udah ambil itu, Ibu boleh pakai pinset, ambil, pindahin ke media itu, terus Ibu Ibu selotip ya, atau Ibu tutup pakai pakai plastik ya. Nah, tapi pengerjaannya harus di box steril. Bu, saya nggak punya box steril. Boleh pakai box. Saya biasanya kalau di lapangan ya, nggak mungkin kan saya bawa enkas atau bawa alat steril yang banyak. Saya biasanya pakai box kotak yang plastik itu, terus pakai bunsen. Bu, saya nggak punya bunsen, pakai lilin juga bisa. Jadi mengerjakannya di bawah box itu, tapi disterilkan dulu. Misalnya, Bu nggak ada alkohol, dicuci dulu bersih-bersih, tangan kita dicuci dulu, kita kerjain di situ. Nah, kalau itu berkembang dan warnanya sudah hijau udah hijau nih semuanya, dan itu nanti Ibu ini kan penyuluh ya, pasti bisa ke dinas minjam mikroskop atau apa, pasti ada. Nah, itu Ibu boleh nanti melihat atau mengidentifikasi secara mikroskopik dan makroskopiknya. Seperti itu. Kalau misalnya mau uji antagonisme atau ini nggak usah dulu ya, karena mungkin susah lagi mendapatkan si cendawan patogennya, nggak apa-apa. Coba itu dulu aja. Kalau misalnya udah dapat, Ibu boleh nanti berkonsultasi sama saya, nanti saya bantu untuk mengidentifikasi, untuk mencocokkan apakah hifa ataupun spora yang Ibu dapatkan itu cocok atau matching dengan buku identifikasi yang hifa dan sporanya si trichoderma, seperti itu. Boleh di slide saya di bagian akhir itu ada nomor handphone saya dan juga email. Boleh misalnya males mau WA atau apa, boleh nanti email aja. Seperti itu, Ibu. Siap, Bu, insya Allah. Iya. Terima kasih, Oke, Ibu. terima kasih Bu Mi. Iya. Untuk sesi tanya jawab kita sudahi ya Mbak ya. Dan kami juga mohon maaf untuk Bapak Ibu, kami karena keterbatasan waktu tidak dapat menampung semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tapi nanti kita akan bagi materi yang sudah disampaikan oleh moderator kita, dan di situ tertera
kontak pribadi moderator kita. Kalau masih ada yang kurang puas, masih ada yang mau bertanya, bisa langsung ke moderator kita. Ya, terima kasih. Sekarang kita sampai ke penghujung acara kita. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Wisatani sesi ke-72 kali ini dengan topik eksplorasi trichoderma. Lebih kurangnya kami mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian dan kami ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Nggak keluar. Udah. Masih belum ya. Ini dosen. Absen, share. Absen nggak gampang. Ya, ini Masih Bu Rasida. ini loh. Bisa di ini. Iya. Nah, iya betul sekali minggu ke sini pilih Izan. Malam ini sana itu juga tadi bisa kalau beres. Iya. Kartu bagus di bawah. Iya, mangga. Garai belum baca. Kalau ini kan ada prakteknya, jadi praktek. Halo. Materi Halo. Halo.